Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Seberapa yang hadir pada pagi hari ini, mari akan kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat kasih setiamu, buat pertolonganmu, untuk penyertaanmu Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena pertolongan dan kasih setiamu. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lalui Tuhan. Kau berikan kami kekuatan, perlindungan, terutama penyertaan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kaulah kekuatanku Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Mari katakan lagu ini. Bukan dengan kekuatanku Bapa, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku tandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah Kaulah harapan dalam hidup. Mari katakan sekali lagi. Bukan dengan kekuatanku Tuhan. Amin. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku, tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam Wanita saja katakan dengan lembut, bukan dengan kekuatanku Tuhan. Amin. Benar Bapa. Kami ingin berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Katakan Engkaulah kuatku. Amin. Yang menopangku Tuhan. Amin. Kita angkat tangan kita. Amin. Dan berseru pertolongan kepadamu Bapa.
pandang wajah-Mu. Amin. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, oh. Pertolonganku padamu Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan sekali lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan sekali lagi, angkat tangan kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, terima kasih Tuhan. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada siang hari ini anak-anak-Mu ingin memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Yang percaya semua katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Bisa kasih salam kanan kirinya. Katakan hari ini kita berasa bahagia karena kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Amin. Mari kita bareng. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita semua. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Katakan hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita bergandengan tangan satu dengan lainnya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang
kanan kiri saudara, katakan kau saudaraku. Amin. Kau saudara kita semuanya. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Kita berbahagia hari ini, hari buat kita semua. Katakan sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan satu lagi. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kiri saudara, kan Bapak Ibu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan cinta. Kau sahabatku, saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan, ku cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, terjalin mesra sekali. Mari kita saling mengasihi satu dengan lainnya. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita lihat kanan kiri kita, di wajahnya ada kemuliaan Bapa. Amin. Kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih. Katakan sekali lagi, ku kasih kau, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Yuk kita lihat kanan kiri kita, kemuliaan ku lihat di wajahmu. Amin. Kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Mari kita bergandengan tangan sekali lagi. Bergandengan tangan, amin, dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau saudaraku. Amin. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Katakan bergandengan tangan sekali lagi, musik diam. Berjemaat saja katakan. Amin. Dalam satu hati berjalan. Amin.
Tunjuk kanan kiri Bapak Ibu. Kau sahabat, kau saudara kita dalam satu iman Yesus Kristus. Amin. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Katakan sekali lagi, kau sahabatku. Amin. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara yakin percaya tidak ada yang memisahkan kita? Kalau kita satu dalam Tuhan, kita semua bersaudara. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Amin. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari katakan bersama-sama lagu ini. Amin. Walau ku harus berjalan Dalam lembah gelap Tuhan, dalam lembah kekelaman, terima kasih. perlindungan, Amin. oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Haleluya. Tiada pernah sedetik pun, Tidak pernah Kau tinggalkan. tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru
besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Silakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari katakan dengan angkat tangan kita, Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami berterima kasih karena kami memiliki Allah yang bukan hanya memiliki kasih, tapi Allah itu seluruhnya adalah kasih, dan kasih itu telah dinyatakan dalam tindakan sehingga diampuni, ditebus dan diselamatkan. Dunia baru saja memperingati hari cinta kasih itu. Kiranya kami boleh diajar untuk bisa memahami kasih yang jauh lebih dalam, bukan hanya untuk diperingatkan tapi untuk dipraktekkan juga. Kami membuka hati untuk firman-Mu, buat kami mengerti, memahami dan mentaatinya juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan dulu saudara. Gereja mengikuti, tidak anti terhadap Hari Raya Valentine ini. Hanya sebagai umat Tuhan tentunya kita harus memilah perayaan-perayaan seperti apa yang harus dilaksanakan. Kalau saya memperhatikan, Valentine itu dirayakan, diperingati di seluruh dunia dan tidak pernah dilupakan. Setiap jatuh pada tanggal 14 Februari, ya, dunia merayakan Valentine. Dunia merayakan Valentine. Tetapi saya melihat perkembangan Valentine itu sudah mulai agak sedikit menyimpang dari prakteknya. Ada yang digunakan untuk mencari jodoh gitu ya, dari mulai bentuknya WA, SMS sampai balon-balon udara dilambungkan untuk mendapatkan teman hidup. Sebetulnya kalau melihat akarnya atau melihat sejarahnya, Valentine ini kan dilaksanakan atau dilakukan oleh seorang pastor bernama Valentino yang hidupnya sama seperti Ibu Teresa yang membagikan hidupnya bagi orang-orang susah. Akibat kepopuleran Pastor Valentino ini menyebabkan pimpinan negara menjadi iri hati dan membunuh dia. Nah, hari kematiannya itu kalau tidak salah diperingati menjadi hari Valentine
hari cinta kasih yang dibagikan oleh pastor itu tiap-tiap hari dalam kehidupannya. Sebetulnya yang benar itu mempraktekkan cinta kasih perhatian kepada orang-orang susah, Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak hanya memperingati dengan memberikan coklat, memberikan bunga, begitu Ibu Bapak, tapi dilaksanakan tidak saja secara simbolis, tapi juga harus dengan tindakan. Dan tindakan itu tidak hanya jatuh atau dilakukan pada tanggal 14, namun tiap-tiap hari. Karena inti dari kekristenan adalah justru tindakan kasih. Inti dari kekristenan adalah tindakan kasih. Bapak Ibu, mengingat ini saya coba memberikan sebuah cerita sederhana saja. Saya mendapat cerita ini dari Ibu Gembala. Ada seorang bapak tua meninggalkan kampung halamannya, pergi ke kota menjajakan 5 pot bunga yang akan dijualnya. Setelah bapak tua ini berjalan kian kemari dari mulai ke pasar, ya, ke jalan-jalan, akhirnya kelelahan dia karena bunganya tidak ada yang menawar atau membelinya. Lalu dia berhenti di parkiran mobil, kemudian dia mulai menawarkan kepada orang-orang yang akan mengambil kendaraannya. Lalu dia temukan seorang ibu sambil menuju mobilnya, dia berkata, "Neng, tolong beli bunga bapak yang bapak jual ini. Satu pot itu Rp25.000. Kalau di pasaran itu Rp45.000. Jadi dia menjual harga murah supaya dapatkan uang cepatnya karena keluarganya di kampung sudah menunggunya." Ketika ditawari, sang ibu seperti butuh tidak butuh gitu, dia bilang, "Berapa Pak harganya?" 25.000. Mahal. Mahal. Jadi berapa Neng mau beli? Ditawar 10.000 satu pot. Padahal pasaran dia tahu itu Rp45.000. Tawari lagi, "Begini lah Neng, Bapak mau pulang karena dari pagi tidak dapat belanjaan, tidak dapat uang. Sementara keluarganya itu sedang sakit. Istri dan anak sedang sakit, jadi dia menjual bunga itu karena ingin mendapatkan uang. Jangankan untuk berobat, untuk makan saja susah." Dia bilang, "Beginilah Neng, supaya Bapak bisa pulang, Bapak jual per pot bunga itu 15.000, jadi Neng bisa berikan ke 15.000 kali 5 berapa? 75.000 ya." Dengan pura-pura si ibu itu berkata, "Enggak lah, kemahalan, udah 10.000 aja nanti beli semuanya." Jadi kalau 10.000 50.000, sambil pura-pura mau balik badan, kan begitu teknik ibu-ibu ya. Ya itu caranya untuk membuat seakan-akan nggak butuh gitu. Ya kita pura-pura aja balik, padahal kita juga perlu. Dia mau balik ke badan, akhirnya sang bapak, "Ya sudah Neng, ambil semua ya, supaya Bapak bisa bawa pulang uang ini." Diberikan. Setelah dibayar, dia bilang, "Tolong Pak." Nah, udah jual murah banget. Dari harga 45.000, 25.000, 15.000 sampai 10.000. Menang ya ibu-ibu ya. Amin ya. Puji Tuhan. Oke. Ini penawar yang hebat ini. Kalau jadi diplomat hebat ini. Ya, jadi menteri luar negeri kan hebat ini orang. Kemudian ibu itu nggak berhenti di situ, dia bilang, "Tolong ya Pak, bawain bunga-bunga semua ini ke mobil saya." Mobilnya jauh di ujung parkiran. Sudah nawar murah, minta dibawakan ke ujung mobilnya. Menang 2 kali. Dengan susah payah sang bapak membawa 5 pot bunga itu ke mobilnya. Lalu akhirnya dibayar di situ. Sementara pot bunga ditaruh di bagasi belakang, si ibu mau masuk ke pintu depan. Suaminya sudah di supir, sudah di setiran itu. Dia bilang, "Pak, lihat Pak, aku beli bunga murah sekali. 5 pot itu hanya 50.000. Sang bapak kan tahu juga harga bunga itu. "Kamu bayar berapa per bunga?" 10.000. Jadi 50.000. "Kamu kan tahu kalau bunga tadi kita pernah lihat itu di mall itu ya, harganya lebih dari 45.000. Sekarang sang suami berkata, "Balik, berikan uang itu kepada bapak tadi." 1 25.000 dia bayar. 5 berapa? 125.000. Dan tambahkan uang angkut, uang bawa dari ujung ke ujung 25.000. Jadi berikan ini 150.000 pada dia. Tadi si ibu berkata pada suami, "Pak, lihat, aku menang, aku hebat.
bisa nawar bunga dari harga 45, 25, 15 sampai 10.000. Amin, ibu-ibu. Ini kemenangan iman. Keyakinan akan jadi kenyataan. Memang iman itu mesti dibuat tindakan. Setuju? Kok diam aja? Jemaat di atas di bawah? Saya yakin nih Roh Kudus bisa bicara sama saya. Jemaat sedang rasa bersalah. Jemaat sedang rasa berdosa, begitu katanya. Makanya diam. Enggak, saya bercanda Bapak Ibu. Ntar nggak kebaktian lagi disindir terus. Enggak, saya tidak punya maksud untuk menyindir, hanya ilustrasi saja. Awalnya sang ibu berkata, aku menang loh, bapak aku hebat, bisa nawar sampai begitu rupa. Barang yang mahal jadi murah. Sang suami dengan logika yang berkata, ibu kamu sadis, mama kamu sadis. Orang dalam kesusahan you bikin makin menderita. Dibentak sama suaminya karena ibunya nggak mau bangkit dari tempat tidur. Dia bilang, kamu lari. Sebelum bapak itu pergi jauh, kamu uber dia dan berikan uang 150.000. Bayar 125.000 untuk harga bunga tadi dan 25.000 sebagai upah angkutnya. Nggak mau jalan juga, dibentak. Daripada dibentak terus oleh suaminya, makin nggak enak toh. Jadi bayar dengan terpaksa. Pergi dia tinggalkan bangku mobil itu dan temui sang bapak. Dipanggil bapak itu bilang, Pak, bapak Tuhan tolong, ini ada uang dari suami saya 150.000. Suami saya yang memberikan. Masih nggak mau mengaku salahnya. Nggak bilang, Pak saya salah, maaf, saya menawar terlalu rendah. Nggak, dia bilang, ini suami saya yang kasih. Bapak tua itu berkata, aduh aku bersyukur sekali ibu. Dia bilang, suami ibu itu orang baik dan ibu adalah istri yang baik yang tunduk pada suaminya. Amin. Kalau enggak kan nggak nuruti perkataan suami ya. Dia bilang, aku bersyukur dari pagi aku berdoa supaya aku dapatkan uang lebih untuk bisa memberikan makan dan memberikan obat buat anak istriku yang sakit di kampung. Seringkali kita merasa menang ketika membuat orang lain lebih menderita. Kita merasa menang, bahagia, dapat untung besar ketika menawar kalau bisa sampai bangkrut orang lain untuk menjualnya. Sementara di pihak lain kita merayakan Valentine. Saya nggak ngerti itu, dua sifat yang berbeda banget ini. Apa disebut dengan bipolar gitu? Satu kali ya begitu romantis, begitu hebat merayakan Valentine, dari disampaikan di sosial media, digambarkan coklatnya, bunganya, segala macam ungkapan-ungkapan, kata-kata yang puitis dan indah-indah, tapi tingkah lakunya berbeda dengan Valentine itu sendiri. Valentine tidak perlu dirayakan, tapi harus dilakukan. Valentine tidak harus diperingati, tapi harus dilakukan tindakan, dinyatakan dalam tindakan belas kasih, Bapak Ibu. Tidak usah pamer, tapi lakukan itu tiap hari, menolong orang-orang yang susah. Saudaraku, saya coba ingin menjelaskan tentang peraturan atau hukum-hukum yang terjadi dalam Alkitab dari sebelum adanya Taurat, dari manusia purba sampai di zaman sekarang setelah Yesus hadir di dalam kehidupan manusia. Hukum-hukum ini ada dalam agama dan juga ada dalam praktek di pengadilan. Nah, yang baru saja kita lihat ini peristiwa Sambo dengan hukuman-hukuman tertentu. Jadi seorang hakim tuh sungguh membutuhkan kebijakan. Tuh di depan kita ini ada mantan hakim ini. Di belakang kita juga ada beberapa pengacara nih, selain Pak Upa, ada Didit mantu saya, ada Angel yang mengerti hukum, ada lagi beberapa mahasiswa hukum. Saya coba untuk menjelaskan ini walaupun saya tidak ahli hukum, secara garis besar saja saya akan menjelaskan ini. Ibu bapak, awal sebelum adanya hukum Taurat atau hukum kasih, manusia itu sudah menerapkan hukumnya sendiri. Ya. Yang pertama kita melihat hukum yang terjadi dalam kita adalah hukum yang dilakukan oleh Kain terhadap adiknya Habel. Karena iri, dia bisa membunuh adik kandung sendiri.
Dulu nggak ada pengadilan. Anda mau sebut apa itu? Iri lalu dilanjutkan dengan membunuh. Kalau Sambo kan emosi dilanjutkan dengan membunuh, kan begitu ya. Lalu ada pengadilan menghukum dia dengan hukuman mati. Sementara Eliezer karena dia menjadi justice kolaborator, dia mendapat keringanan karena kejujuran, keterbukaannya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Waktu itu Kain, kakak kandung itu tega karena hanya iri hati, dia membunuh saudara kandungnya. Itu hukum pertama yang di Alkitab sebutkan yang dilakukan oleh manusia. Hukum yang kedua yaitu oleh Lamek, karena ia dilukai, dia membunuh seorang anak muda. Nah, mau sebut apa juga terserah, tapi itu kurang lebih kasusnya. Dilukai oleh anak muda sampai karena bengkak, lalu dia balas dengan membunuh anak muda itu. Itu hukum yang kedua yang Alkitab sebutkan, Lamek. Dan Lamek ini sekaligus sebagai promotor perintis poligami. Manusia pertama yang melakukan poligami adalah Lamek. Dia berkata kepada sang istri, kepada kedua istrinya, berkatalah Lamek pada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkan suaraku. Sambil membuat puisi, nyanyian puisi, dia ungkapkan kesadisan hidupnya. Hei istri-istri Lamek atau istriku, pasangkan telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Hanya karena melukai aku boleh membunuh anak muda itu. Membunuh seorang anak muda dan ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain pernah nenek moyangnya itu, kakeknya itu pernah membalaskan 7 kali lipat, maka aku 70 kali 7 kali. Bukan pengampunan, tapi pembalasan. Hukum yang ketiga yang kita kenal, hukum karma, termasuk hukum lama ini. Setahu saya hukum karma ini terlaksana atau diajarkan pada zaman Abraham. Karena pada zaman Abraham muncullah agama Hindu, Buddha. Jadi lumayan, agama Hindu Buddha itu termasuk agama lama, agama kuno itu ya. Jadi waktu Abraham dipanggil Tuhan, muncullah agama Hindu berbarengan dengan panggilan Abraham, walaupun tempatnya berbeda. Dan di dalam agama Hindu dan Buddha itu diajarkan karma, yang kebetulan saya pernah mempelajarinya. Isinya hukum karma itu adalah setiap perbuatan akan menanggung akibatnya pada kehidupan yang sekarang, baik cepat atau lambat, dan karma itu akan bergulir terus tiada henti sampai pada kehidupan-kehidupan yang akan datang. Maksudnya dalam agama Hindu mengatakan kehidupan tidak hanya sekali. Kehidupan itu bisa berulang-ulang, disebut dengan reinkarnasi atau lahir kembali. Bukan lahir kembali diperbarui dalam kekristenan, beda. Mati beberapa tahun kemudian, entah puluhan tahun kemudian, lahir kembali dalam bentuk bayi pada keluarga yang berbeda. Dan karma yang diperbuat di dalam kehidupan yang lalu sebelum dia mengalami kematian, itu mengikuti kehidupan anak bayi itu. Kalau karmanya baik, anak baik itu akan lahir jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Kalau lebih buruk lagi, lebih jahat, maka kemungkinan besar manusia tidak dilahir kembali menjadi makhluk manusia, tapi bisa menjadi hewan. Hewan itu pun turun, bisa makin jahat, turun derajatnya. Mamanya jadi ayam, matok terus, nggak bertelur pada waktunya dan segala macam. Nah, ketika ayam itu mati, nanti dia lahir kembali jadi binatang yang lebih parah lagi, lebih rendah kehidupannya, lebih sengsara. Begitu dalam dunia hukum karma, ya. Dan yang keempat adalah yang Alkitab ajarkan, hukum tabur tuai, yang kita sudah bahas pada waktu yang lalu dalam Galatia pasal ke-6 ayat ke-7. Siapa yang berbuat, dia menanggung akibatnya. Siapa yang menabur, dia akan menuai perbuatannya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya juga. Yang kelima adalah hukum keadilan. Nah, ini mungkin yang dipraktekkan hingga sekarang, yang ada dalam pengadilan. Hukum namanya hukum balas setimpal, atau dalam bahasa Latinnya lex talionis. Lex talionis itu adalah hukum seorang yang berbuat A akan dibalas dengan A, orang berbuat B dibalas dengan B, sebisa mungkin setimpal. Dan itu dilakukan oleh pengadilan atau hakim. Tujuannya untuk mendapatkan keadilan. Nah, yang dipertanyakan oleh banyak orang tentang Richard Eliezer ini. Richard Eliezer ya,
yang ikut melakukan pembunuhan tapi dihukum 1,5 tahun dibanding dengan Sambo, ya, hukum mati, dan istri Sambo dihukum seumur hidup ya, 20 tahun. Yang lainnya belasan tahun, seperti Kuat 13 tahun kalau nggak salah, dan seterusnya. Ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keadilan, dan itu dilakukan oleh pengadilan. Demikian firman Tuhan dalam Keluaran 21 ayat 22 sampai 25. Apabila ada seorang berkelahi, seorang dari mereka tertumbuk atau memukul seorang perempuan yang sedang mengandung, ini agak rumit nih ya, sehingga perempuan itu keguguran kandungannya tapi tidak mendapatkan kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah si pembuat itu, ya, atau si pelaku itu didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami dari perempuan itu kepadanya. Ia harus membayarnya menurut putusan hakim, jadi ada pengadilan. Tapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan dan akhir perempuan itu mati, tentu kandungannya ikut mati, bayi dalam kandungan mati, maka engkau harus memberikan nyawamu ganti nyawanya. Jadi nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, ya. Oleh sebab itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur. Lecur itu apa? Luka. Oke, luka ganti luka, ya. Nah, itu disebut luka juga. Bengkak ganti bengkak. Nah, itu setimpal. Diharapkan atau dilaksanakan setimpal mungkin. Setimpal mungkin. Itu yang dituliskan dalam Keluaran supaya hidup umat Israel berada dalam keadilan dan orang tidak sewenang-wenang melakukan penganiayaan atau merugikan orang lain. Dan hukum yang keenam muncullah setelah zaman Musa, dasatita, inti dari hukum keseluruhan hidup manusia, 10 hukum Taurat. Di dalamnya ada 10 hukum Taurat, ya, 4 ya, 4 hukum manusia terhadap Tuhan dan 6 hukum manusia dengan manusia, gitu ya. Kenapa saya pakai salib? Supaya Anda tahu bahwa di dalam salib sudah termasuk hukum Taurat, atau melalui salib hukum Taurat telah terpenuhi. 10 dasar titah ini mencakup aturan-aturan agama. Sampai sekarang kalau ibu bapak memperhatikan setiap agama apa saja, tidak jauh isinya adalah hukum Taurat. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berdusta, ya, dan lain-lain. Tidak boleh mencuri, menghormati Tuhan, menghormati orang tua. Semua agama mengajarkan itu, dan itu intinya adalah Taurat. Saya ulang lagi, semua agama intinya adalah hukum Taurat. Taurat juga mencakup keluarga, mencakup kehidupan masyarakat, mencakup tentang harta benda dan seterusnya. Setelah diuraikan begitu rupa, Taurat itu dibagi atas 3 bagian. 1 inti dari Taurat, kemudian tentang hukum ritual, dan kemudian hukum sipil dikembangkan begitu rupa. Kalau melihat urutan dari atas sampai yang ke bawah, ya ibu bapak, dari zaman Kain sampai zaman Musa, dan bahkan sekarang di zaman Yesus turun ke dunia ini menyatakan hukum yang paling tertinggi adalah kasih, maka urutannya manusia di zaman purba itu hidup dengan hukum liar, dengan hukum biadab. Tidak ada aturan, seenaknya saja manusia melakukan apa saja semau dia. Siapa yang kuat, dia yang menang. Seperti hukum rimba gitu ya. Membalas hukuman dengan seenaknya saja, tidak ada pengadilan, ya. Tidak ada hukuman. Hukum awalnya kalau lihat dari Kain, Lamek, buruk dan kelam. Manusia hidup seperti binatang gitu ya. Seiring majunya peradaban manusia, hukum semakin bertambah manusiawi. Ketika jaksa menuntut beberapa orang, Sambo pertama dituntut oleh jaksa 20 tahun kalau nggak salah ya. Kemudian istrinya Putri itu, Sambo seumur hidup atau jaksa? Sambo seumur hidup, kemudian istrinya 20 tahun gitu ya. Saya lupa tuh, jaksa 8 tahun, kemudian Eliezer 12 tahun, ya gitu dan seterusnya.
Nah, kan masyarakat langsung gelisah tuh. Masyarakat menjadi hukum pertama ibu bapak sebelum hakim memberikan keputusan. Masyarakat gitu, paling rese, kepo orang bilang ya masyarakat mah ya, kayak dia hakim paling hebat aja masyarakat mah. Nggak bisa itu, nggak adil gitu. Ya mungkin banyak pressure, banyak tekanan segala macam. Akhirnya dengan kebijakan hakim, nah menurut saya itu hakim itu yang kali ini nih bijak banget gitu, bijak banget. Menurut saya, ini kan pandangan pribadi, bapak ibu mungkin bisa beda dengan saya. Hukumannya sesuai dengan urutan perbuatan. Eliezer mendapat anugerah banget ya. Katanya setelah hukuman ini selesai, dia dapat melanjutkan di dinas kemiliteran, begitu ya? Katanya baik, karena di bawah 2 tahun. Ibu bapak kekasih, makin lama makin manusiawi. Ya, makin lama makin manusiawi. Lalu muncullah yang hukum yang terhebat menurut saya. Dari seluruh hukum yang ada di bumi ini dalam kehidupan manusia, yang terhebat adalah hukum datang dari Allah sendiri. Dan Allah sendiri yang mempraktekkan hukum itu. Makanya disebut dengan hukum tertinggi yang dipraktekkan Tuhan, yang diberikan Tuhan, bukan cuma diberikan tapi dipraktekkan oleh Tuhan, adalah hukum kasih. Nah, ini sulit-sulit gampang Bapak Ibu. Ya, penerapannya pun tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tadi contoh soal penjual bunga saja itu udah ribet banget itu. Ribet banget. Satu pihak si wanita berkata, justru aku menang dapat menawar yang murah. Tapi di pihak lain itu nggak manusiawi, sadis dianggap oleh suaminya. Ya, Bapak Ibu. Nah, hukum tertinggi adalah hukum kasih. Menurut saya, agama yang mempraktekkan hukum kasih itu adalah agama yang luhur. Itu agama yang hebat. Jadi di zaman sekarang ini kalau ada agama yang mempraktekkan hukum gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, menurut saya justru sadis. Salah bunuh, pancung. Anda pernah lihat penghukuman pancung? Waktu satu kali terjadi sebuah peristiwa di tanah suci, saya nggak sebutkan agama apa. Kemudian kan dianggap lalai itu pegawai-pegawainya. Itu dipancungin satu persatu ibu bapak. Dan dulu belum ada disamarkan gambarnya, videonya. Itu jelas banget waktu dipancung itu kepala dari belakang gelendeng begitu rupa. Serem banget ini. Nah, Anda bayangkan di zaman sekarang kalau hukum seperti itu sadis sekali. Enggak dibius dulu, enggak minta dokter Sinta datang menyuntiknya. Kalau penggal tanpa bius itu rasa sakitnya luar biasa itu. Sadis ini, sadis banget menurut saya. Dan itu masih dipraktekkan di zaman sekarang. Hukum seperti itu. Menurut saya, maaf ini, mungkin saya pendeta kali ya, nggak manusiawi itu. Siapa kita yang dapat mengambil nyawa seseorang? Kalau menurut saya yang pantas mengambil nyawa seseorang cuma Tuhan. Jadi hukuman mati, saya pun masih perlu menggumulinya. Dan mempraktekkan hukuman mati harus menggumulinya juga. Ya, bagi saya ini pribadi Bapak Ibu ya. Jadi mengapa saya mengatakan agama atau peraturan mana saja yang mempraktekkan hukum kasih yang harus diterjemahkan dengan benar Bapak Ibu, itu luhur, itu manusiawi banget. Kan Pak itu hukum dari Allah, jadi bukan hukum manusia tapi hukum Allah. Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Setelah Allah menjadi manusia dalam Yesus, dia mempraktekkan hukum itu dan dia mengajarkan hukum tertinggi, terutama dan pertama adalah kasihlah sama manusia. Jawab Yesus padanya, Yesus dalam bentuk manusia. Dia berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Bukan setengah hati, bukan asal-asalan, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan hukum yang sejajar itu, walaupun kedua tapi sejajar dengan pertama, adalah kasihilah sesamamu manusia. Kasihlah sesama manusia itu kan banyak tarafnya, tapi lalu ditekankan seperti engkau mengasihi dirimu, seperti engkau merawat dirimu, seperti engkau memperhatikan dirimu, seperti engkau mengasihi dirimu, begitulah engkau mengasihi orang lain. Ada ukurannya. Jadi yang pertama melihat hukum ini, yang dikatakan kasih itu, pertama Tuhan dulu harus dikasihi. Tuhan dulu. Caranya segenap hati. Jadi ibu bapak menjadi jemaat
Harus segenap hati kepada Tuhan. Beribadah bukan asal-asalan, bukan kalau sempat. Saya selalu mengulang, kalau Anda tahu jatuh besok hari Sabat, hari ke-7, hari perhentian kita libur dari pekerjaan, mestinya Anda mesti datang kepada Tuhan. Tidak bisa kompromi. Nanti dah kalau saya bangun tepat waktu, nanti dah. Kalau saya nggak bilang gitu, pasang bel, saya bilang kok bisa bangun. Jadi jangan kalau aku bangun lah, kebetulan kalau Roh Kudus bangunin aku, ya aku bangun. Kalau Roh Kudus nggak bangunin aku, ya aku nggak bangun. Berarti Roh Kudus nggak mau aku ibadah. Halo, nggak bisa gitu. Buka, pasang bel, biar kita bangun. Jadi bukan kalau sempat, tapi disempatkan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, seperti itu. Ini ada perintah Tuhan, hormati Sabat Tuhan. Hormati Sabat Tuhan. Sudah dikasih dari 7 hari, 6 hari, full penuh. Buat Anda tidak buat apa-apa bagi Tuhan, Tuhan gak komplain. Tapi bilang hari ke-7 saat engkau berhenti dari pekerjaanmu. Dan harus memang berhenti. Kalau Anda gak berhenti, Anda merusak tubuhmu sendiri. Tidak pernah ada kendaraan yang terus digunakan sepanjang seminggu tanpa henti. Tidak ada, harus ada istirahatnya. Engkau beristirahat, lalu dalam istirahat engkau mencari Tuhan. Biar istirahatmu diberkati Tuhan, sejahteramu dipenuhi dengan damai Tuhan. Bapak Ibu, Anda datang kemari bukan karena saya telepon, bukan karena saya peringati, tapi karena kesadaranmu engkau membutuhkan Tuhan. Minggu berikutnya kalau saya akan berkhotbah tentang betapa perlunya beribadah itu. Saya mau ingatkan saudara, adanya ibadah ini karena korban Tuhan. Kalau nggak ada korban Tuhan, nggak pernah ada ibadah seperti ini. Saya ulang lagi, kalau Tuhan tidak mati buat kita, tidak disalibkan, saudara dan saya nggak bakal ketemu Tuhan. Kita orang berdosa. Berdosa nggak bisa menemui kesucian Allah. Allah nggak berkenan dengan orang berdosa. Kematian Tuhanlah yang menghapus kesalahan kita. Kita dianggap tidak berdosa supaya kita layak menemui Dia dan beribadah. Dulu pernah ada orang berkata, dulu bukan zaman sekarang, zaman Jepang dulu. Dia bilang sama saya begini, Pak, udah beruntung kalau ada jemaat mau datang ibadah. Udah beruntung kalau jemaat datang mau ibadah. Saya bilang, yang perlu Anda perlu Tuhan atau Tuhan perlu Anda? Kita yang perlu Tuhan, bukan Tuhan perlu kita, bukan. Memang kalau Tuhan nggak ada kita, Dia nggak jadi Tuhan, tetap jadi Tuhan. Tapi kalau kita nggak ada Tuhan, nggak bisa hidup. Oksigen saja dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Kita semua tahulah keadaan sekarang Turki, 38.000 orang binasa. Saya pikir awalnya hanya beberapa ribu orang saja. Sekarang sudah tercatat hampir 40.000 orang tertimbun dengan gedung-gedung. Anda masih hidup sekarang berarti Anda punya kesempatan diberikan oleh Tuhan. Tiap malam saya berdoa, Tuhan lindungi kami. Kami ingin melayani besok. Jauhkan dari gempa, jauhkan dari musibah, supaya besok kami bisa melayani Tuhan. Jadi kalau bisa bangun dengan sehat, bisa bergerak melayani Tuhan, memuji, menyembah. Kalau saya bisa berkhotbah itu anugerah banget. Jangan kita merasa Tuhan butuh kita yang butuh Tuhan. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan pakai semua akal budi kita. Anda bisa nyanyi, Anda bisa memberi, Anda bisa melayani. Gunakan semua akal budi yang ada untuk melayani Dia. Padus jangan pernah berhenti memuliakan Tuhan. Para pelayan Tuhan jangan pernah berhenti melayani Dia selama Tuhan masih memberikan akal budi bagi kita. Halo. Kedua, kasihi sesama. Itu hukum tertinggi. Kasih sesama seperti tadi penjual bunga dan pembeli bunga. Itu belum mengasihi. Si ibu itu coba rasakan kalau anaknya atau bapaknya, kakeknya yang jual bunga itu. Seperti itu dia mesti merasakan seperti bapak tua yang menjual bunga itu. Seperti itu dia mengasihi orang lain. Mestinya seperti keluarganya sendiri gitu. Bagaimana kalau terjadi pada keluarga saya ya? Bagaimana kalau saya yang menjual bunga itu ya? Gitu mestinya. Ibu-ibu, di pasar, saya tinggal di pasar 3 kali pindah rumah. Mangga 2 di pasar, konong tahu tuh. Gang Lilin di pasar, nggak tahu satu lagi pasar apa saya lupa.
3 kali pindah saya, nggak jauh dari pasar. Nah di Palem pun sebelah gereja pasar. Jadi melihat ibu-ibu nawar dengan gegap gempita. Belanja kayak mau perang. Otot-otot ini keluar ototnya kalau ngomong sama penjual. Rasanya glory kalau dapat tawarannya diterima. Ini dasarnya adalah pelit sebetulnya. Halo, bukan karena dia miskin. Justru banyak orang kaya mampu untuk membeli lebih. Saya selalu ngomong sama ibu, kalau kita lihat ada orang susah menjual jangan ditawar. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Jangan ditawar. Ayo kita ulang lagi. Kalau ada orang miskin yang menjual, jangan ditawar. Setuju ya? Ayo kita ulang lagi sama-sama jemaat di atas. Jika ada orang miskin yang menjual, jangan ditawar. Ya orang miskin tahu diri lah, nggak mungkin. Ini bunga saya jual 2 miliar, gila loh. Jadi bukan orang miskin, dia orang gila dia. Jual bunga 2 miliar mah. Tahu diri, dia pasti menghargai dengan hal yang sederhana dan rendah. Jangan ditawar. Tukang bajai jangan ditawar. Tukang ojol jangan ditawar. Iya, apalagi jangan ditawar. Nah, iya terserah lu dah, pokoknya lu tahu kan itu. Jangan ditawar lah, kasihan. Jangan ditawar, karena kita nggak mau beli kan, jadi jangan ditawar. Dia bilang, oke Pak Pendeta, pokoknya saya nggak mau beli, jadi saya kan nggak tawar. Dasar makin pelit aja minta ampun. Orang yang hidupnya pelit nggak bertambah kaya loh. Saya sudah buktikan, saya hidup 65 tahun di dunia ini, saya melihat orang pelit itu nggak bertambah kaya. Justru orang yang bertambah berkat itu orang yang murah hati. Diberkatilah orang yang murah hati. Dia yang menabur, dia menuai. Orang pelit kan nggak pernah nabur. Kapan dia menuai? Emang ngatur rezeki kan Tuhan, kita semua sepakat kan. Lebih berkat memberi daripada menerima. Kan udah banyak firman Tuhan yang mendukung pandangan ini. Ayo tinggal kita praktekkan saja. Nyatakan Valentine itu dengan tindakan kasih, bukan cuma perayaan. Kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu, merawat dirimu, memperhatikan dirimu, berbuat bagi dirimu, begitu engkau berbuat bagi orang lain. Kalau kita sering kali mempraktekkan tindakan kasih, sebetulnya Anda sudah menggenapi hukum Taurat. Mari saya kasih compare, saya kasih perbandingan hukum Taurat. Ibu bapak hafalkan kira-kira sebagian hukum Taurat seperti ini. Hukum Taurat salah satunya, kalau saya sederhanakan, saya singkat, jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan ada Allah lain. Nah kalau Anda dan saya hidup dalam kasih, kita berkata, aku mencintai Tuhan kok satu-satunya, nggak ada yang lain. Aku tidak akan memberhalakan, aku mengasihi Tuhan. Sama jika engkau mengasihi saudaramu, jika engkau mengasihi orang tuamu, jika engkau mengasihi istri dan suamimu, mengasihi anakmu, nggak ada yang lain, nggak ada ilah lain. Dia satu-satunya. Jadi Tuhan kita Esa, nggak ada ilah lain. Kedua, kalau hukum Taurat mengatakan jangan membuat patung dan beribadah kepada patung, karena kita melakukan hukum kasih, maka dia berkata, aku mengasihi pribadi Allah. Bukan batu, bukan kayu, bukan patung Yesus, bukan salib, tapi pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang kita kasihi. Lalu kalau hukum Taurat berkata jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, maka kita pun menghormati nama Tuhan. Richard Eliezer itu Kristen tulen itu. Dia ngomong apa adanya, tidak berbelit-belit dan tidak mendustai, tidak merekayasa begitu rupa. Imbalannya anugerah Tuhan, dapat keringanan hukuman. Tuhan tidak menutup mata buat orang-orang yang menghormati Tuhan, tidak menyebut nama Tuhan sembarang. Jangan Anda pikir enggak nyebut nama Tuhan sembarang, aku enggak nyebut nama Yesus. Dalam sumpah, dalam berkata kejujuran, itu pun menghormati nama Tuhan. Prakteknya begitu Ibu Bapak. Jadi kejujuran, aku menghormati Tuhan dan namanya, ya aku melakukan tadi, enggak menyebut sumpah. Kan orang kalau mau disidang pakai sumpah dulu. Kitab suci diberikan kepada orang sesuai dengan agamanya, kan begitu. Tidak boleh ngomong sembarangan atau berdusta, dan itu dilakukan kalau kita hidup dalam tindakan kasih. Hukum Taurat mengatakan ingat dan hormatilah hari Sabat. Nah, praktekkan. Setiap beribadah pada minggu jangan ompong kalau bisa. Jika mungkin
setahun tidak pernah absen satu kali pun. Hadiahnya mobil. Oh pasti dikejar. Hadiah dan anugerah Tuhan lebih dari mobil itu. Usahakan, bukan gembala yang menilai. Memang gembala senang, tapi lebih senang lagi adalah Tuhan yang engkau sembah. Usahakan jangan ompong absen seminggu pun. Karena itu Sabat, kan Tuhan udah kasih waktu 6 hari, bisa digunakan apa saja 24 jam. Tapi tolonglah berikan waktu pada hari ke-7, hari istirahat 2 jam saja. Tuhan nggak minta. Kalau Anda buka toko, tutup tokomu lebih dahulu. Setelah pulang ibadah, buka tokomu. Mau sampai subuh pagi nggak ada masalah, Tuhan tidak akan marah. Jika engkau lebih dahulu setia beribadah kepada Dia. Dahulukan Dia. Kita buka ibadah pagi, minta sore. Kita buka ibadah sore, minta pagi. Nah yang pusing bukan cuma saya, malaikat pun ikut pusing Bapak Ibu. Nah kalau kita buka ibadah kan disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan jemaat, keberadaan jemaat juga kan. Dulu sebelum pandemi kita buka pagi, kita buka sore. Tapi setelah pandemi kan nggak efektif begitu Bapak Ibu. Kan tiap kali ibadah operasional kan membutuhkan biaya, listrik, AC, pemusik, ya alat ini, alat itu segala macam. Itu kan perlu biaya, termasuk guru sekolah minggu yang baru kita datangkan lagi 2 lagi itu perlu kita biayakan ongkos tiap datang Bapak Ibu. Itu perlu biaya. Bayangkan kalau kita, mungkin jemaat sih nggak mikir ke situ. Yang penting ada diadakan, pikirkan juga kosnya Bapak Ibu. Bukan kita mau dagang, tapi bisa ketutup nggak? Kita bersyukur gedung gereja ini nggak sewa. Bayangkan kalau diadakan di mall. Bayangkan. Terus kemudian saya punya rencana membuka mall. Saya bilang sama Ko Asun, bisa nggak tolong bantu saya untuk bisa sewa yang mall. Ternyata memang ruangannya nggak ada untuk buka ibadah gini. Kalau tuh ada itu mahal luar biasa. Ketika disewa, kalau waktu itu jadi langsung pandemi. Nangis nggak lu? Sekali bayar per tahun, nggak bisa dipakai, orang nggak ada yang datang, nangis kita, boro-boro tabungan, rumah bisa dijual untuk bayar sewa itu. Untung gereja ini sudah punya gedung sendiri, nggak perlu sewa. Tapi tetap saja maintenance harus dirawat, ini harus dibayar, listrik dibayar, air dibayar, pekerja mesti diberikan, guru sekolah minggu, alat musik, listrik, macam-macam semua harus diatur. Nah, pikir sendiri dah, kalau Anda memegang sebuah gereja atau sebuah perusahaan itu nggak jauh bedanya. Perlu ada operasional dan yang ada. 3 tahun kita berjalan tanpa mengurangi berkat upah untuk pekerja. Saya nggak potong sama sekali, karena saya tahu mereka butuh. Gitu. Mereka juga hidup pas-pasan, nggak potong sama sekali. Perusahaan lain potong, gereja lain potong, bahkan PK kita ini dipotong. Kalau saya khotbah biasanya dapat 2, sekarang dapat 1. Kurang semangat gua jadinya. Dia ngomong sama saya, Pak Samuel, maaf ya kami potong 50% PK-nya. Pendeta pun kebagian potong. Pendeta di sini enggak kita potong. Semua ibu gembala berkata, hama sebelum pandemi dengan pandemi, sesudah pandemi sama saja berkatnya. Kita selalu sediakan berkat itu. Gimana ngaturnya? Itu yang Tuhan kasihkan hikmat kepada saya. Dari perpuluhan Anda yang saya kumpulkan, kita atur begitu Pak. Saya seperti Yusuf, ketika kelimpahan saya tabung, saya simpan. Ketika kekurangan keluar itu gandum yang kita simpan itu. Orang Cina, Yusuf tuh orang Cina, lu nggak tahu aja loh. Harus begitu. Maaf ya Bapak Ibu, ada orang yang mempercayakan saya uang. Dia bilang, Pak ini saya berikan Bapak uang, bagikan ya. Saya nggak langsung habiskan Bapak Ibu. Walaupun saya laporkan, saya berikan ini ya ke Kalimantan ini buat orang ini buat orang susah, buat orang sakit, ini yang mau bangun gereja. Saya kasih laporan itu, transfer saya kasih. Tapi saya nggak habiskan, karena 1 kali pasti ada kebutuhan mendadak. Pengalaman mengajarkan saya itu. Dan ada kita cadangannya untuk itu. Ya kecuali kalau udah habis ya pombol perkara. Kalau belum habis, saya tidak habiskan karena saya perlu cadangan itu Bapak Ibu. Pasti nanti ada orang mendadak datang. Kalau yang ke rumah pagi-pagi buta jam 5, jam 6 sudah ada orang datang. Ya caranya macam-macam, dia mau jual sate lah, jual bolu lah. Tujuannya dapatkan berkat dari saya. Itu hamba Tuhan loh Ibu Bapak. Hamba Tuhan yang kenal saya. Apalagi waktu saya di Tiberias. Masuk di lift ini mereka kejar saya untuk minta uang. Yang keluar dari penjara minta ampun banyaknya. Dia tahu nama saya dari koran itu. Dan alamatnya diberikan dari Tiberias juga dulu. Pagi-pagi buta sampai oma saya sampai ketakutan. Jam 6 pagi sudah di depan pintu.
Narapidana baru keluar dari penjara. Berkali-kali itu. Yang digusur teh botolnya lah di Mangga 2, datang juga ke rumah. Makin ngetop kita, makin banyak yang mau cari kita untuk nodong. Masa kita dibiarkan, kita suruh dia pergi. Kadang-kadang ada yang ngamuk, ada yang marah. Udah jauh-jauh kami datang ke sini katanya, macam-macam kata-katanya. Dan itu cadangan itu harus ada, ibu bapak. Kembali sekali lagi, ya, tindakan kasih. Kelima, hormati orang tuamu. Orang Kristen itu nggak boleh membenci apalagi melupakan orang tua. Kalau agama lain sangat menghormati, saya maaf, tahu betul. Orang Tionghoa itu dengan agamanya sangat, bahkan dia berkata kalau you hormati orang tua, rezekimu nggak pernah putus. Kita bilang firman Tuhan sudah ajarkan itu sebelum agama lain ada. Hormati orang tua karena kita lahir dari rahim mereka. Papa dan mama kita datang dari dia. Walaupun kita tahu Tuhan memberikan kehidupan, tapi orang tua kita menjadi perantara kita hadir di dunia ini. Jangan lupakan orang tua. Kalau ada Alkitab mengatakan kita harus membenci ayah dan ibu, kalimatnya salah tafsir tuh. Selalu dalam Lukas pasal 4 kalau nggak salah ya. Itu adalah pembanding. Maksudnya begini, engkau harus lebih mengasihi Tuhan daripada orang tua, daripada teman, daripada hobi, tapi tetap mengasihi orang tua. Dibanding cintanya, itu maksudnya bukan kata membenci itu berarti diterjemahkan melawan, tidak menyukai orang tua, tidak mengasihi dan tidak menghormati. Salah itu. Salah itu. Terjemahan Indonesianya kurang pas. Kita mesti lihat bahasa asli dan bahasa Inggris di King James. Bukan membenci dalam pengertian seperti yang ditafsirkan banyak orang, tapi mencintai Tuhan lebih dari, titik 2 itu. Hormati orang tua. Orang Kristen yang dalam kasih harus menghormati orang tua. Dan saya nggak setuju kalau ada pendeta berkata, sebelum engkau kasih ke gereja, sebelum engkau apa bagi orang lain, orang tuamu dulu, senangkan orang tuamu. Ya nggak juga lah, dengan bijaksana kita membagi berkat kita. Ada bagian kita berikan pada kaisar, ada bagian kita berikan pada orang tua, ada bagian kita berikan pada Tuhan. Kan Tuhan yang ajarkan. Apa yang jadi milik kaisar kembali kepada kaisar, you mesti bayar pajak. Apa yang milik Tuhan kembali kepada Tuhan, hormati orang tua juga. Jadi Alkitab mengajarkan banyak, bukan cuma satu. Jadi kalau ada pendeta yang mengajarkan cuma melulu orang tua juga salah, melulu Tuhan juga salah, melulu pajak juga salah. Terlalu lurus begitu sampai gereja dilupakan, orang tua dilupakan, yang penting bayar pajak dulu juga salah. Harus seimbang, bijaksanalah mengatur keuangan kita sesuai dengan aturan yang ada. Begitu dong yang benar. Nggak boleh ekstrim. Hukum Taurat yang keenam mengatakan jangan membunuh. Orangnya itu dalam kasih nggak mungkin membunuh, Bapak Ibu. Hidup dalam kebencian, hidup iri hati, itu yang bisa mendatangkan pembunuhan. Yang ketujuh, jangan berzina. Hormati kesucian hidup. Orang yang mengasihi menghormati kesucian. Jangan mencuri. Hormati, hargai milik orang lain. Waktu Bali beberapa puluh tahun yang lalu saya sempat ke sana, saya banyak menemukan motor-motor di pinggir jalan dengan kunci masih ada, masih tertempel di kendaraan. Bahkan di sawah-sawah banyak motor-motor ditaruh, nggak hilang. Sekarang banyak pendatang datang liang, depan rumahnya liang. Ini bahasa preman, karena yang ngambil preman juga, liang. Padahal udah terkunci, masih juga diambil. Orang Bali saya tanya kenapa nggak diambil? Itu bukan hak saya. Itu bukan milik saya, jadi bukan milik saya nggak boleh saya ambil, bukan milik saya nggak boleh ambil. Kasih mengajarkan itu Bapak Ibu, ya. Jangan berdusta. Orang hidup dalam kasih, hidup dalam kejujuran. Nah, Richard Eiser tuh memang anak Tuhan, saya berkata tadi, hidup dalam kasih. Jangan mengimilik orang lain, jangan mengini, termasuk tadi, ya, yang nomor 8 jangan mencuri, jangan mengambil milik orang lain, dari mulai barang, benda, perorangan, apa saja yang bukan milik kita, jangan diambil. Hidupkan diri aman. Nah, kasih itu yang melakukan kasih, otomatis hukum Tauratnya sudah dipraktekkan. Dalam kasih tidak akan membunuh, dalam kasih tidak akan mencuri, dalam kasih tidak akan melukai, dalam kasih tidak menghormati orang, dan seterusnya. Kasih melebihi kecerdasan. Apa gunanya orang cerdas tapi jahat, orang cerdas tapi sadis? Kasih itu melebihi kecerdasan, melebihi karunia, dan melebihi pengorbanan.
Hukum itu begitu tinggi. Tertulis dalam 1 Korintus 13. Perhatikan, kecerdasan, karunia, dan pengorbanan. Sekalipun aku dapat berkata dengan semua bahasa, itu kan cerdas banget. Bisa menghafal berbagai-bagai kosakata, bahasa manusia, sampai malaikat ngomong pun kita tahu. Dia bisik aja kita dengar. Itu kan pengetahuan luar biasa. Tapi jika aku tidak punya kasih atau tidak melakukan kasih, aku seperti gong yang berkumandang, kosong. Kosong. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Ini kan hebat ini karunia ini. Hebat di mata siapa? Di mata Tuhan. Kalaupun aku memiliki iman sempurna memindahkan Tuhan, tapi jika aku tidak hidup dalam tindakan kasih, aku sama sekali tidak ada gunanya. Yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, ini pengorbanan. Bahkan menyerahkan tubuh itu dibakar, ini kan luar biasa banget ini. Para biku pernah melakukan itu di Thailand, kita memprotes pemerintah karena tidak adil, dia bakar diri di depan istana. Jika itu aku lakukan, namun aku tidak lakukan dalam kasih, bukan karena mengasihi, tapi karena komplain, kesel, marah, protes, demo, sedikit pun pengorbanan itu nggak ada faedahnya bagiku. Jadi tanpa kasih, komunikasi, kepandaian berkomunikasi, manusia sampai mengerti berkomunikasi dengan malaikat, jadi kosong. Tanpa kasih, semua karunia pengetahuan dan ilmu, bahkan iman yang hebat bisa memindahkan gunung, tidak berguna. Jangan ngetop karena karunia. Pendetaanmu mah hebat kesembuhannya, ini nubuatnya ini. Kalau nggak hidup dalam praktek kasih sehari-hari, nggak ada guna karunia semua itu. Dan tanpa kasih, semua derma kita, pengorbanan kita, sumbangan kita tidak berfaedah. Kelihatannya hebat, terbesar, paling banyak, si kiri kanan kita sumbang, tapi kalau kita hidup tanpa kasih atau tidak hidup dalam kasih, nggak ada gunanya. Tidak dengarkan, tidak diperhitungkan Tuhan. Kelak ketika orang itu pergi ke sorga, dia melihat dalam daftar buku derma, Tuhan bilang maaf, namamu nggak ada di sini, jadi kamu tidak dapat pahala, nggak ada upahnya. Pak, Tuhan, kan aku pernah ngelakuin ini. Semua yang kamu lakukan tidak berfaedah. Yang kamu lakukan tidak kucatat. Yang kamu lakukan tidak ada gunanya. Semua nol di mataku. Betapa hebatnya kasih itu. Gimana dapatkannya? Dekat sama Tuhan. Praktekkan perintahnya supaya dapatkan buah itu. Kan firman Allah berkata, dia pokok anggur, kita rantingnya. Hanya ranting yang menempel pada pokok anggur, dia mengeluarkan bunga dan buah pada waktunya. Yesus memberikan teladan tindakan kasih. Dia bukan cuma ngajar. Agama-agama kan pimpinan-pimpinan agama yang ngajar aja. Begini cara-cara, dia sendiri nggak mempraktekannya. Sama kayak kondektur. Ayo banteng sampai banteng dia balik lagi. Orang yang baik, pemimpin agama yang benar adalah bukan cuma mengajar tapi mempraktekkan. Yesus membuktikan keagungannya bahwa dia bukan dia melakukan tindakan kasih, dia adalah kasih dengan melakukan pengampunan yang menyiksanya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak Golgota, mereka menyalibkan Yesus dan kedua penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan, sebelah lagi sebelah kirinya. Yesus kemudian berkata, di tengah-tengah kesakitan yang amat hebat, dia mengalami sakratul maut, dia sempat berkata, ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu atau dianggap tidak tahu apa-apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jadi pakaian itu masih jadi olokan juga. Ayo buat pakaian siapa yang dapat, mau pakaiannya ayo kita undi. Mereka masih mengolok di tengah-tengah penderitaan. Tuhan bilang ampuni mereka. Itu tindakan kasih yang tertinggi. Sebab itu saya boleh berkata, maaf ya, kekristenan adalah agama tertinggi. Tidak ada agama sehebat ini. Tuhannya nggak seperti ini. Ajarannya ada, tapi tindakan teladannya nggak ada. Waktu saya memilih Yesus, maaf Bapak Ibu, saya membanding agama A pemimpinnya siapa, agama B siapa, agama C siapa, Yesus agamanya Kristen agamanya siapa pemimpinnya. Saya bilang mulai dari lahir dia hidup, dia mempraktekkan ajaran aja, kemudian dia memberikan teladan. Wah, nggak ada yang sebanding dengan Yesus. Sebab dia Tuhan, dia Allah. Bagaimana kalau Yesus melakukan pembalasan? Bisa nggak?
Jawabannya bisa. Tuhan pernah berkata, Yesus berkata, aku bukan berarti tidak sanggup. Banyak orang anggap kalau kita melakukan tindakan kasih dianggapnya lemah, dianggapnya tolol, dianggapnya nggak perkasa, dianggapnya nggak gentle, dianggapnya cengeng. Yesus mah apa, nggak bisa balas. Nih Superman, nih Bayern, ini siapa Spiderman segala macam, hebat nih. Yesusnya apa? Bangsa Israel mengharapkan Yesus seperti itu, pahlawan seperti Gideon, Simpson, Hercules gitu, yang hebat-hebat. Yesus tidak, membangun kerajaannya berdasarkan kasih. Dia bilang, jangan Anda pikir bahwa saya tidak bisa berbuat, aku bisa panggil malaikat untuk membinasakan kalian semua. Tapi itu tidak dilakukan. Dia tidak membalas kejahatan. Kalau sampai dilakukan kejahatan, maka tidak akan terjadi pengampunan dan penebusan. Bayangkan kalau orang disalib semua dikebas oleh Yesus, ditiup saja roboh semua. Lalu kapan kita diampuni? Lalu kapan dosa kita ditebusnya? Itu hebatnya tindakan kasih. Dengan tidak melakukan pembalasan, Yesus menyatakan kasihnya, dia membuktikan Allah memang kasih dan maha pengampun. Agama lain nggak ada, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Saya justru ngeri dengan agama lain. Kristus mengajarkan pengampunan yang luar biasa. Lalu bagian terakhir, siapa yang sanggup melakukan tindakan kasih? Yang bukan cuma merayakan Valentine, yang bukan cuma mengarang kata-kata puitis, yang bukan cuma mengirimkan coklat dan bunga-bunga, bukan cuma itu, tapi mempraktekkan hukum kasih ini. Dia adalah orang yang percaya Yesus. Dia adalah orang yang sudah bertobat, bukan cuma percaya, bertobat dan sudah dilahirkan dengan tabiat yang baru. Tanpa tabiat baru nggak bisa melakukan kasih, susah banget. Susah, nggak masuk akal. Kok begitu sih? Kok nggak dibalas sih? Nggak masuk akal. Nggak wajar Kamu sakit ya? Gitu. Tapi orang yang sudah bertobat, yang sudah lahir baru, pasti dimampukan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dan sebaliknya orang yang tidak mengasihi tidak lahir dari Allah. Kalau dia belum dilahirkan dari Allah, dilahirkan baru, dia tidak akan bisa mengasihi. Sebab Allah itu kasih, bukan bagian dari kasih. Kedua, orang yang bisa melakukan kasih adalah melatih. Kasih itu nggak mendadak, tidak otomatis Bapak Ibu. Hari ini kita dengar khotbah, sebentar ada cobaan. Hari ini berkata aku sabar, sebentar ada cobaan. Dan kita harus melatih untuk menyangkal diri dan pikul salib. Setiap kali Anda meminta, Tuhan menjawab. Tapi dengan berbagai cara. Halo, Anda berkata, Tuhan ajarkan aku kesabaran, ajar aku tidak membalas, ajar aku melakukan tindakan kasih. Bentar ada cobaan datang, ingat khotbah hari ini. Tiap kali cobaan datang, ingat khotbah ini. Latih dirimu untuk mengasihi dan mengampuni. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tapi dia benci saudaranya, omong kosong, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihat, dia tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat. Kalau yang terlihat saja tidak bisa dikasihi, gimana Allah yang kelihatan? Bagaimana kita mengasihi dia? Dan terakhir, hati-hati orang yang tidak melakukan tindakan kasih diperingatkan. Mungkin kita nggak dikenal Tuhan. Tuhan berkata, kamu siapa? Kok depan pintu surga? Saya Jemaat GBI Kasih Kristus Plaza Pasifik. Sorry, aku lihat daftar ke buku kehidupan nggak ada namamu. Tuhan masa nggak tahu? Aku kan ikut pasalmu 17 tahun, 23 tahun, 40 tahun. Sorry, namamu nggak ada di sini. Aku nggak mengenal kamu. Jadi kita dikenal bukan karena nama saya, tapi tindakan Anda sehari-hari. Setiap orang, bukan setiap orang berseru Tuhan, Tuhan, nyanyi tiap minggu ke gereja, masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku yang terutama, tertinggi adalah tindakan kasih. Pada hari terakhir, dia sudah menubuatkan banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. Mereka sudah bernubuat, padahal nubuat tadi lebih rendah dari kasih. Mengusir setan, lebih rendah dari kasih. Makanan mujizat, dia lebih rendah dari kasih. Pada waktu itu aku baru berterus terang. Sekarang ku peringatkan melalui hamba-hambanya. Sekarang
saat ini aku peringatkan oleh hambanya, nanti saatnya aku ngomong langsung. Aku berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Selamat merayakan Valentin dan selamat mempraktekkan tindakan kasih. Melatih diri kita untuk menjadi pengikut Kristus sejati. Tuhan berkati. Saya mengajak saudara menaikkan sebuah pujian sebelum kita berdoa. Mari tayangkan dulu lagunya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Aku hidup, alasan aku hidup karena Engkau Tuhan, karena cintamu, karena kasihmu. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Singer saja mainkan pujian Yesus, Yesus pegang Tuhan. Jika Engkau tidak menyertai kami, kami tidak bisa melakukan hukum-Mu yang tertinggi ini. Sulit sekali Tuhan mengampuni, bersabar terhadap kejahatan, melakukan tindakan-tindakan kasih, itu sulit sekali. Ajar kami, pegang kami Tuhan, supaya kami melaksanakan perintah-Mu Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ketika Roh Kudus keluar dari dirimu, karena dia melihat engkau tidak pernah berubah, dia meninggalkan kita, kita akan jadi orang buangan, tidak akan pernah sanggup lagi mentaati firman-Nya. Ketika Roh Kudus meninggalkan hidup kita Bapak Ibu, kita tidak akan sanggup melakukan perintah-perintah Tuhan. Sebab itu sesuai dengan nyanyian ini, Tuhan pegang terus tanganku. Aku sering jatuh bangun, aku lemah Tuhan. Aku tidak sanggup kalau Tuhan tidak tolong aku. Manusia dasarnya egois. Mau puas sendiri, mau menang sendiri, mau sejahtera sendiri, mau bahagia sendiri. Orang lain kita nggak pernah pikirkan. Kecuali kalau Roh Kudus menyertai kita, Tuhan memegang tangan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Dari awal kita naikkan pujian ini. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang
kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Amin Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan selamaku Engkau hidup. alasan, Engkau alasan selamaku hidup. Ampuni kami Tuhan, selama ini kami egois. Kami tidak beda dengan pembeli bunga itu yang selalu mencari keuntungan sendiri. Kami tidak pernah pikirkan orang lain. Yang kami tahu cuma diri kami. Kami ingin kaya, kami ingin puas, kami ingin bahagia, kami ingin limpah. Kami tidak mau tahu keadaan orang lain. Hari ini Kau mengajar kami, mengingatkan kami bahwa mengasihi diri sama dengan mengasihi orang lain. Ketika kami mengasihi orang lain, kami mengingat akan diri kami sendiri, ya Tuhan. Betapa kami merawat diri, mendandani diri, memperhatikan diri. Begitulah seharusnya kami memperhatikan orang-orang susah yang lainnya. Ajar kami bukan hebat merayakan hari-hari tertentu, tapi hebat karena meneladani tindakan kasih Yesus. Kami pengikut-Mu Tuhan, bukan hanya beragama yang tahu ajaran-ajaran-Mu, tapi kami ingin mempraktekkan seperti diri-Mu. Ajar kami tidak sanggup kalau Engkau tidak pegang tangan kami. Kami tidak akan sanggup karena kami lemah, kami cacat Tuhan. Banyak hal yang telah kami lakukan salah. Bantu kami Roh Kudus, bantu kami, biar perjalanan kami makin baik, makin hari makin baik, makin menyerupai Engkau Tuhan. Angkat tangan saudara, pohonkan, mohon supaya Tuhan menjamah kita. Tuhan jamah setiap tangan kami terangkat. Bantu kami supaya kami makin menyerupai Engkau Tuhan. Bukan hanya pandai berkata, bersilat lidah, mengucapkan kata-kata indah, tapi melakukan tindakan kasih. Buang sifat pelit kami, keegoisan kami, mementingkan diri kami sendiri. Ajar kami membagi hidup, ajar kami memperhatikan orang-orang lemah dan susah. Seperti Engkau, seperti Ibu Teresa, seperti Pastor Valentino, seperti hamba-hambamu yang lain, anak-anakmu yang lain. Tuhan tolong kami. Amin. Keluar dari ibadah ini, selesai dari ibadah ini, kiranya hati kami dipenuhi dengan kasih sayang. Sehingga Valentine selalu ada dalam hidup kami tiap hari sepanjang tahun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Amin. Bapak Ibu semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Yang diberkati beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Terima kasih Pak Gembala atas firman Tuhannya, supaya kita boleh mengasihi dengan yang lainnya. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Siang hari ini kami akan memberikan terbaik untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kau berkati kami, Kau berilah kami untuk memberi dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita akan pujian refnya saja. Yesus pegang tanganku. Sampai kita berharap perjalanan pulang kita, Tuhan memegang tangan kita. Jemaat di atas dan di bawah. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Tuhan, nyanyian ini adalah doa dan pengharapan kami. Sungguh kami merasa bersalah jika kami tidak melakukan perintah Tuhan. Kami tidak ingin hidup dengan rasa berdosa tiap hari karena melanggar firman-Mu. Pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan seluruh jemaat-Mu, jemaat di atas dan di bawah. Bahkan yang mendengar ibadah YouTube ini, pegang tangan mereka. Tidak ada kebahagiaan tertinggi yang dapat dialami oleh kami kalau bukan Tuhan menyertai kami, agar kami dapat melakukan tindakan kasih. Dunia sedang melewati hari Valentine, tapi tindakan kasih akan kami bawa sepanjang hari. Kami praktekkan, kami latih diri kami begitu rupa, sehingga orang melihat Yesus di dalam hidup kami. Jemaat Tuhan, berbahagialah engkau yang mendengar firman dan melakukannya. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah penyertaannya, biar engkau dipenuhi dengan kasih Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan, bawalah kasih Bapa yang baka, cinta Yesus yang tak pernah berubah, perlindungan, kekuatan, kemampuan di dalam Kristus. Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.